Terletak di pinggir Selat Malaka, inilah Meranti, kabupaten termuda di Provinsi Riau. Meranti merupakan daerah kepulauan yang namanya diambil dari singkatan 3 pulau besar, yaitu Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Daerah ini sebagian besar berlahan gambut. Meskipun demikian, siapa sangka jika Kabupaten Meranti menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Riau. Kopi ini dinamakan Kopi Liberica Meranti, kopi yang tumbuh di lahan gambut dengan cita rasanya yang khas. Perjalanan saya di Kabupaten Meranti ini, saya mulai dari pusat kota Kabupaten Meranti, yaitu Selat Panjang. Kota yang tidak begitu ramai dengan ragam masyarakatnya yang hidup harmonis. Di setiap sudut kota terdapat kedai-kedai kopi yang ramai dengan para penikmat kopinya. Meminum kopi memang telah menjadi tradisi dalam keseharian masyarakat Selat Panjang. Kedai kopi adalah tempat di mana cerita-cerita hidup bertemu dan pertemuan menjadi lebih berarti. Bagi masyarakat Selat Panjang, minum kopi bukan hanya tentang menikmati minuman, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang erat. Ngopi menjadi tradisi bagi para pecinta kopi. Selain terkenal dengan penghasil sagu terbesar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti juga menjadi penghasil kopi di Provinsi Riau. Kopi Liberica merupakan kopi asli Indonesia dan masih jarang dibudidaya. Nah, menariknya kopi ini berasal dari lahan gambut dan kerap disebut sebagai kopi gambut. Mengunjungi Selat Panjang tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kopi istimewa asli Kabupaten Meranti. Kopi Liberica atau kopi gambut, demikian masyarakat Meranti menyebutnya. Saya pun mengunjungi ke salah satu cafe shop yang menjual kopi Liberica, yaitu Harbor Cafe. Wah, halo Bang. Halo Kak. Spesialis kopi yang dijual apa ya Bang? Kebetulan di Selat Panjang ini kita ada namanya Kopi Liberica. Dan Kopi Liberica itu kebetulan juga dia memang tumbuh di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berarti menjadi khas dari Pulau Ikonik Meranti. di sini lah. Wow, luar
luar biasa. Dan ciri khas dari kopi Liberica ini yang membuat kopi Liberica ini spesial dari kopi lainnya apa nih? Mungkin ciri khasnya pertama kalau untuk perbedaan dari Robusta dan Arabica, kalau Robusta Arabica kan tumbuhnya di dataran tinggi, sedangkan Liberica kita ini tumbuhnya di dataran rendah. Nah, khususnya untuk di daerah gambut gitu Kak. Nah, rasanya kebanyakan kawan-kawan yang bilang juga sedikit ada rasa buah nangkanya. Wah, rasa buah nangka? Wah, Putri jadi penasaran. Boleh pesan satu, Bang? Boleh? Wow. Untuk mendapatkan kenikmatan rasa kopi Liberica harus diolah dengan cara yang benar. Kali ini saya memilih sajian kopi Liberica yang original tanpa bahan campuran atau kopi hitam panas. Wow, berarti ini udah jadi siap diseduh ya Bang? Iya, silahkan dicicipi Kak. Terima kasih. Dari aromanya memang aroma lebih coklat dan juga lembut. Untuk rasanya kita coba nih. Gimana? Wah, kalau rasanya kopi Liberica ini cenderung bener seperti buah nangka dan juga rasa fruity-nya terasa. Kalau untuk daerah pembudidaya kopi Liberica ini di mana, Pak? Untuk budidaya di khususnya Kabupaten Meranti kita ada di Pulau Rangsang. Pulau Rangsang. Pulau Rangsang. Wow. Nah, di sana rata-rata budidaya kopi Liberica. Kita siap coba kopinya lagi. Boleh. Setelah menikmati kopi Liberica, saatnya saya mengunjungi kebun kopi Liberica yang ada di Pulau Rangsang. Tepatnya di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang, Pesisir. Perahu kayu bermesin atau yang oleh masyarakat di sini biasa disebut dengan kembang, menjadi satu-satunya transportasi penyeberangan ke Pulau Rangsang. Kembang merupakan alat transportasi andalan bagi masyarakat Meranti untuk menyeberang dari Selat Panjang ke Pulau Rangsang maupun sebaliknya. Jarak antara Selat Panjang ke Desa Kedabu Rapat Rangsang Pesisir kurang lebih 17 km. Dengan kondisi jalannya yang kecil serta kualitas jalan yang beragam, memerlukan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Suasana asri khas pendesaan adalah suguhan yang dapat saya nikmati selama perjalanan. Tujuan saya di Desa Kedabu Rapat ini adalah berjumpa dengan Al-Hakim,
pengelola Kopi Liberica di Kabupaten Meranti. Halo, izin Putri dari TVRI, Pak. Oke, Benar dengan Pak Hakim? betul sekali ini Pak. sama Pak Kim. Berarti di sini sentra industri kopi Liberica Meranti ya, Pak? Benar sekali, ini tempat pengolahan kopi-kopi yang ada petani-petani di sekitar sini kita olah untuk jadi sentra kopi Liberica Meranti dan kita pasarkan. Berarti kebun-kebun kita juga ada di sekitar sini ya, di Pak? sekitar sini semua gitu. Mulai dari budidaya dan juga sampai pengolahan gitu. Kita boleh lihat budidaya kopinya? Boleh, apakah Mbak masuk dulu atau kita langsung aja? Langsung juga boleh, Pak? Boleh, ya, Siap. mari. Inilah Desa Kedaburapat, Rangsang Pesisir. Masyarakat di desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani, terutama petani kopi. Kopi Liberica memang menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat di desa ini. Kopi Liberica memiliki sejarah panjang sebelum tumbuh subur di desa ini. Kopi Liberica Meranti ini adalah kopi yang awalnya datang dari buat Malaysia, yang dibawa sejarahnya adalah dari Bapak Haji Soleh. Bapak Haji Soleh itu membawa dengan 6 pohon kopi Liberica yang ditanam di Sempian, Parit Gantung, Desa Kedaburapat. Kemudian kopi tersebut berkembang biak sampai 1978. Ketika itu ada kopi bermasalah di seluruh Indonesia terkena penyakit daun. Jadi dirubah dengan kopi bantuan dari Pemda, yaitu pemerintah setempat, yaitu kopi Arabica. Setelah kopi itu dirubah, ternyata tidak diminati oleh orang Malaysia. Jadi mereka maulah kopi yang dahulu telah ditanam oleh kopi Liberica. Kopi Liberica itu setelah itu dikembangbiakan dari tahun 90 sampai sekarang. Kalau kita murni 100% Liberica. Karena ini adalah salah satu kopi yang berasal dari Afrika Selatan, Liberia. Dulunya berjalan-jalan, orang nanam, orang ini bawa kan. Jadi akhirnya itu tumbuh di semenanjung Sumatera ini. Dapat beritanya cuma 2 tempat. Itulah satunya di Pulau Rangsang ini, yang 2 lain Pulau Tungkal Jambi. Dikembangkanlah, mereka mengembangkan dengan budidaya di bawah pohon pinang. Kalau kita di bawah pohon kelapa. Jadi karena kita udah ada kelapa, kita tinggal taruh di sana kan pinang aja dia gitu. Jadi mungkin itu yang buat beda cita rasa. Tidak seperti perkebunan kopi pada umumnya yang berada di dataran tinggi dan tanah yang keras. Perkebunan kopi Liberica di desa ini berada di dataran rendah dan ditanam di atas lahan gambut. Menanam kopi di lahan gambut tentu tidak mudah. Butuh tahapan-tahapan yang matang, mulai dari pemilihan bibit hingga penanaman. Ini Putri tempat pembibitan kopi Liberica Meranti.
Ini contoh bibitnya, ini udah 1 tahun. Tapi kalau untuk kopi yang siap tanam itu 6 bulan sudah bisa ditanam gitu. Ditanam ya Pak? Ya, ditanam. Tanam Nah, di lahan di lahan gambut kita. boleh, boleh ditanam tanah mineral. Tapi kalau Kalau- dari pembibitannya ini apa saja perawatan yang dilakukan Pak? Biasalah untuk perawatan bibit kan, kita kasih pupuk ya kan, nanti penyiraman dan gitu, setiap harinya untuk apa supaya dia cepat segar dan itu kan cepat tumbuh ya kan. Petani di desa ini telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat tentang proses penanaman kopi yang baik. Sehingga meskipun ditanam di lahan gambut, kopi Liberica di desa ini dapat tumbuh subur dan memiliki kualitas yang baik. Kopi lim 1 itu cara budidayanya sama, bahwa kita semaikan dari pohon induk yang terpilih, nanti kita buat pembibitan, kita bibitkan, kemudian dibibitkan itu dengan sekarang ini harga per polybagnya 10.000 di lokasi, nanti tergantung mau mengembangkan berapa hektar. 1 hektar bisa kalau jaraknya 2,5 meter kali 2,5 meter itu bisa mencapai 1.600 bibit. Nanti untuk kapasitas 1 hektar. Kopi Liberica memiliki ciri khas dan keistimewaan. Biji kopi Liberica memiliki ukuran yang lebih besar jika dibanding dengan kopi Arabica maupun Robusta. Ini Putri. Wow, udah matang-matang ya Pak iya, ini kopi yang sudah bisa dipanen namanya, kopi Liberica Meranti kan. Kopinya buahnya agak besar daripada Robusta. Biasa Robusta kan buah kecil, kopi kecil. Kalau kita ini kopi masaknya juga seperti ini yang kita lihat. Nah, ini yang kita panen yang merah-merah kayak gini. Nah, berarti kopi yang merah kayak gini. Ini merah kayak ini. Manis buahnya, kulitnya ini. Oh, boleh dicoba. Kita coba ya Pak ya. Silakan. Manis. Keunikan kopi Liberica yang tumbuh di lahan gambut tercermin pada rasanya yang unik. Keistimewaan kopi Liberica itu kopinya kan walaupun ditaruh banyak pun dia tetap bening. Karena itulah memang khas dia, ringan dia, kopinya ringan, cita rasanya seperti cita rasa buah nangka, rasa coklat. Nanti kalau seandainya seperti cara konsumsi dia ada kafeinnya rendah, cocok untuk di lambung, malah bisa jadi obat untuk lambung. Kopi kita khas, bisa ditanam di dataran rendah semua, apalagi di dataran tinggi. Proses pengolahan kopi Liberica dimulai dengan pemilihan biji yang berkualitas. Petani memilih biji-biji yang matang secara manual, memastikan hanya biji terbaik yang akan diproses lebih lanjut. Dalam pengolahan biji-biji kopi pilihan yang telah dipetik petani di desa ini, tidak hanya dilakukan secara manual, melainkan juga menggunakan mesin-mesin yang modern. Setelah panen itu nanti kita mesinkan dengan menggunakan mesin pulper namanya, mesin pemecah buah ceri. Setelah kita pecah, kita jemur selama mungkin tergantung cuaca. Kalau seandainya tidak hujan, bisa sampai 5 hari atau 7 hari paling lama. Kalau seandainya hujan bisa sampai 10 hari karena cuaca kan. Nanti setelah dijemur, barulah kita masukkan ke healer, mesin pecah kulit hari tadi yang udah dipecah biji yang masih terbelah itu. Setelah itu baru kita sortir untuk bijinya, biji buah beras. Dan setelah beras baru kita masukkan ke roasting. Dan di roasting itu tergantung, kalau ada yang KP minta yang harga yang mau yang kopi yang baru siap roasting silakan, atau ke masyarakat yang siap bubuk. Kalau mereka tidak ada punya menggunakan mesin kan, langsung yang dibubukkan lebih efektif dan langsung siap seduh gitu. Langkah terakhir dari proses pengolahan biji kopi Meranti adalah pengemasan.
Proses pengemasan dilakukan secara hati-hati dan harus higienis. Biji kopi yang telah diolah menjadi biji siap edar maupun bubuk kopi dimasukkan dalam kemasan yang telah disiapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Untuk saat ini, kopi Liberica Meranti dipasarkan tidak hanya untuk kebutuhan lokal Riau, namun juga telah merambah ke luar negeri. Malaysia dan Singapura menjadi pasar utama bagi kopi Liberica Meranti. Keberadaan kopi Liberica Meranti memang masih belum sepopuler kopi Robusta maupun Arabica. Namun cita rasa dan kualitas yang ditawarkan kopi Liberica memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Kita mengharapkan supaya ini bisa ada pemasar yang lebih besar yang ingin memberikan support, ya kan, pemodalan, memberikan ini jaminan pekerjaan, ya kan, jaminan untuk ya penampungan kopi ini langsung ke pengolahan kita, kan gitu. Kita harapan kita seperti itu supaya ini bisa beroperasional secara maksimal gitu. Kopi Liberica Meranti di lahan gambut adalah contoh nyata tentang bagaimana manusia dan alam dapat berkolaborasi secara harmonis. Dari keberanian para petani hingga keajaiban alam lahan gambut, kopi ini mengajarkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam.